Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Berita jemaat Minggu 10 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu 1. Ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan yang kedua, ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat, termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah Minggu model yang kedua, versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube dan radio Batuah FM 103,1 MHz. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKM Maranatha Buntok atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi sekretariat BPH Maranatha Buntok. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil pada saat ibadah Minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah Minggu atau Hari Raya Gerejawi, amplop persembahan hari ulang tahun pernikahan, amplop persembahan hari ulang tahun kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah Minggu. Kolekte ibadah Minggu atau Hari Raya Gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penetua diakon bendahara lingkungan masing-masing. Poin yang ketiga, berita tambahan. Yang pertama, gedung gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja, agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Yang kedua, informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja dan atau pelayanan ibadah lainnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Dan yang ketiga, ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 3 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Agus Nopi Etiance STH dan Liturgus Erni R. Kusuma. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian minggu ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk memulai ibadah kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60, baitnya yang pertama dan bait yang ketujuh. Hai makhluk alam semesta, jemaat kami undang untuk berdiri. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, cahaya kartika cemerlang, tiap Allah, tiap kala. Haleluya, haleluya.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 32, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kulihat salibmu. Kulihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku, akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasamu di dalam hatiku, hati kudus. Kasih salibmulah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan membalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat dimohon untuk berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan perikop Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahmu menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya
dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara kucari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 375, bait yang pertama, saya mau ikut Yesus. Pelayanan firman Tuhan. Saat ku berjalan
Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama, Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dengan kerendahan hati, kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk memahami dan memberlakukan bagian firman Tuhan yang hari ini akan kami renungkan bersama. Di dalam dan oleh Yesus Kristus firman yang hidup kami memohon. Amin. Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-31. Ada dua perikop di sana. Perikop yang pertama, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Perikop yang kedua, upah mengikut Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang,
sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang diceritakan dalam perikop pertama sangat antusias mendatangi Yesus. Karena itu ia sampai berlari-lari dan bertelut. Apa yang membuat ia antusias mendatangi Yesus? Hidup kekal. Hidup kekal yang ia pertanyakan kepada Yesus, bagaimana supaya ia bisa memperoleh hidup kekal itu? Apa yang kemudian tanggapan dari Tuhan Yesus? Dan rupanya tanggapan Yesus tadi sudah kita baca dan simak bersama, membuat rasa antusias dari orang ini menjadi hilang. Dikatakan bahwa ayat 22, dia pergi dengan sedih. Apa yang membuat ia kemudian tidak lagi antusias? Karena dia merasa hukum Taurat sudah dia lakukan. Dia turuti sejak muda, dia katakan. Tetapi ketika Yesus mengatakan ia harus menjual hartanya, membagikannya untuk orang miskin, itu yang pada akhirnya membuat dia tidak lagi antusias. Dia pergi dengan sedih. Tentu sangat berat baginya karena hartanya banyak. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Betapa sukarnya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan rupanya apa yang disampaikan Yesus ini membuat para muridnya tercengang. Sehingga sekali lagi Yesus mengatakan, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan Yesus katakan lebih mudah katanya seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah maksud dari nas ini lalu membuat kita manusia ini tidak perlu berjuang, tidak perlu bekerja keras? Apakah kemudian melewati nas ini kita memahami bahwa Yesus anti dengan kekayaan, anti dengan orang-orang kaya? Tidak demikian. Karena sebenarnya kita memiliki Allah yang maha kaya. Jemaat terkasih, apa yang kemudian sebenarnya melatar belakangi semua ini? Betapa sulitnya seseorang memperoleh hidup kekal, betapa sulitnya seseorang untuk berbagi, betapa sulitnya seseorang untuk menolong orang lain karena harta duniawi. Hal ini mau mengatakan bahwa orang tersebut mengikatkan dirinya terikat dengan harta kekayaannya, yang mana baginya itu adalah segala-galanya. Namun bagi Yesus, hal ini ia terangkan bagi para muridnya, betapa sulitnya karena harta kekayaan itu memperoleh hidup kekal, masuk dalam kerajaan Allah. Karena bagi Yesus, jaminan hidup yang kekal bukan dijamin oleh harta benda, harta kekayaan dunia yang bisa dirusak oleh ngengat, bisa binasa, bisa habis, bisa rusak. Jaminan hidup kekal adalah di dalam
Tuhan Allah kita Yesus Kristus, yang sudah dibayar mahal dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Jauh lebih mahal dibandingkan dengan semua harta yang dimiliki oleh manusia. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti lalu kemudian saat ini kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita lalu menjual semua harta benda yang kita punyai lalu memberikan kepada orang lain yang penting hidup kekal. Tidak demikian. Tetapi bagaimana kita bersyukur dengan semua yang ada pada kita. Kita bersyukur bahwa harta kekayaan dan apapun yang Tuhan beri melewati langkah juang kita di dunia ini, itu tidak membuat kita kemudian merasa bahwa kita tidak lagi memerlukan Tuhan. Karena saya punya harta banyak, dengan harta yang banyak, dengan kekayaan, saya bisa lakukan apapun. Saya bisa memenuhi semua keperluan hidup. Seolah-olah kita tidak lagi memerlukan Tuhan. Semua kita diingatkan bersyukur atas semua yang ada pada kita, apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki. Namun jangan sampai membuat kita tidak mau berbagi, tidak mau membantu. Jangan sampai membuat kita merasa bahwa harta kekayaan, apapun yang ada pada kita, membuat kita tidak lagi memerlukan Tuhan. Karena sesungguhnya saya dan kita semua bergantung kepada kasih karunia Tuhan dalam segala keadaan. Apa yang ada pada kita itu hanya titipan milik Tuhan yang Ia titipkan dalam hidup kita. Dan itu tidak kekal, seperti hidup kita pun tidak kekal. Kehidupan yang kekal hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak hanya ketika kita masih hidup di dunia ini, tetapi bahkan sampai nanti ketika kita sudah tidak lagi berada di dunia ini. Dan ini menjadi konsekuensi bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dalam perikop selanjutnya, Petrus katakan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Hal ini ia sampaikan karena ia melihat bahwa si orang kaya tadi yang dengan antusias berlari-lari mendapatkan Yesus, tetapi pada akhirnya tidak lagi antusias. Pergi dengan sedih, karena dia tidak rela harta kekayaannya harus dijual dan dibagikan untuk orang miskin. Padahal dia sudah melakukan hukum Taurat, perintah Allah jangan membunuh, berzina dan seterusnya, sejak mudanya. Dan Petrus beserta teman-temannya sudah meninggalkan semuanya untuk mengikut Yesus. Apa tanggapan Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Di sana ada titik 2. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, dari bagian ini kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan supaya orang-orang yang mau mengikutnya tidak ragu, tidak sangsi, tidak sedih dan meninggalkan dia karena terikat dengan harta duniawi, dengan apapun itu termasuk dengan manusia. Bukan berarti lalu firman Tuhan ini menyuruh kita, ya sudah pergi saja, yang penting beritakan Injil. Bukan demikian. Karena memang tidak semua kita yang dipanggil untuk secara khusus memberitakan Injil sampai ke pelosok. Tetapi bagian firman Tuhan juga mau mengajak kita
Siapapun kita saat ini, dimanapun kita ditempatkan, apapun tugas dan tanggung jawab kita, kita dipakai, kita diutus, kita ditempatkan untuk mempermuliakan nama Tuhan melewati hidup kita. Di sana akan terlihat bagaimana dan seperti apa tanggung jawab kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bukan ikut-ikutan, bukan main-main, tetapi benar-benar mengikut Tuhan Yesus. Karena kita meyakini bahwa Dialah jaminan hidup yang kekal. Dia juga yang akan menjamin seluruh keberadaan kehidupan kita di dunia yang fana ini. Walaupun ada penganiayaan, walaupun ada masalah, walaupun ada pergumulan, walaupun ada begitu banyak hal yang berat yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, itu tidak akan membuat kita menjadi pribadi yang kemudian dikuasai oleh kesedihan dan pergi meninggalkan Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini juga menjadi perenungan bagi kita, bahwa mengikut Yesus bukan hanya sekedar melakukan kehendaknya dan menganggap bahwa kita sudah bisa melakukan itu semua dan itu bisa menjadi jaminan bagi hidup kita. Tetapi karena kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Dia, Tuhan Yesus Kristus, sebagai jaminan hidup yang kekal, yang sudah memberikan keselamatan, mati di atas kayu salib menebus dan menyelamatkan kita. Semua sudah dibayar di atas kayu salib. Harga yang sangat mahal dibayar oleh Tuhan Yesus. Dan tentu kita sebagai pengikutnya tidak ingin menyia-nyiakan itu semua. Walaupun tidak mudah menjadi pengikut Yesus, tetapi Dialah sumber kehidupan dan pengharapan bagi saya dan kita semua. Untuk tetap setia menjadi pengikut Tuhan Yesus, apapun tugas tanggung jawab kita, tercermin di sana bagaimana hati dan kehidupan kita yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, amin. Kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa pengasih, Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Kami ingin tetap terus mengikut Engkau, walaupun memang kami menyadari tidaklah mudah. Ada banyak hal dalam hidup kami yang bisa saja membuat kami tidak antusias lagi, yang bisa saja membuat kami sedih dan pergi meninggalkan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, karena kami lemah dan terbatas. Teguhkanlah iman dan percaya kami, supaya kami tetap yakin bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, bahwa Engkaulah jaminan hidup yang kekal. Segala sesuatu yang ada pada kami di dunia ini bukanlah jaminan hidup kekal. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hati dan kehidupan kami tetap terarah kepada Tuhan. Kami boleh menjalani kehidupan selanjutnya dalam langkah juang kami di dunia ini. Engkaulah sumber kehidupan dan pengharapan kami. Kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini dan mengikut Engkau dengan setia. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan keluarga kami, berkati orang-orang yang kami kasihi dan cintai. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus boleh kami rasakan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami.
Berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Berkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja. Kami yakin dan percaya mereka tetap senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Bagi anak-anak kecil dalam tumbuh kembang, kami juga memohon pengasihan dan berkat-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami, harapan dan masa depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat Tuhan yang bersyukur untuk pertambahan usia, baik itu usia pernikahan maupun kelahiran. Kami yakin dan percaya karunia tambah karunia, berkat tambah berkat, Tuhan beri dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami mendoakan bagi orang tua lanjut usia, mereka yang sakit dan berbeban berat, mereka yang pada saat ini memerlukan pertolongan dan bantuan, mereka yang berduka cita dan kehilangan. Kami memohon lawatan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka semuanya. Kami berdoa untuk semua gereja-Mu dimanapun berada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan yang adalah gembala yang baik, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, kami imani akan tetap terus menopang dan meneguhkan gereja-Mu untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati kehidupan bangsa negara kami, walaupun di tengah masalah dan pergumulan, ada banyak hal yang sedang terjadi. Kami mohon hikmat bijaksana bagi mereka yang menjalankan tugas pemerintahan, dari tingkat pusat sampai ke pelosok negeri ini, secara khusus di wilayah Kabupaten Barito Selatan ini, sehingga dalam tugas tanggung jawab mereka boleh lakukan segala sesuatunya untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Dan kami tidak pernah bosan untuk tetap terus memohon, berharap di dalam Tuhan, pemulihan dan segala sesuatu menjadi lebih baik. Bapa pengasih dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di dalam Engkau saja. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan ayat 10. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ungkapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gereja-Mu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dan perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita diiringi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 197 ayat yang pertama dan kedua. Besarlah untungku.
berkesan, dan aku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman dan menerima berkat Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.